Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Kami berharap adik-adik sekolah minggu dapat semangat ya menjalani ibadah minggu hari ini. Pasti semangat dong Nungku. Kalau kita lihat di sana, pasti mereka itu udah berpakaian rapi, terus udah cantik-cantik. Di depannya itu udah ada Alkitab dan juga buku Ende. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai kebaktian kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi dengan semangat dong. Hari ini kita bakalan menyanyikan 3 lagu. Yang pertama Laskar Kristus, yang kedua Yesus Pokok, dan yang ketiga Senang-senang memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi ya. Kalian harus bernyanyi dengan penuh semangat ya.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu, atas berkat yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami kembali ke hati-Mu. Tuhan Yesus, di sini kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapa. Hanya ini doa kami, terpujilah nama-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 2. Ayat bulanan kita tertulis di kitab Titus 3 ayatnya yang kelima. Nah, kita dengarkan video adik-adik sekolah minggu yang menghafal kitab Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia dalam menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah dilakukan, tetapi rahmatnya oleh pemberian kelahiran kembali dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 5. Pada waktu itu dia telah kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1, 2, 3 ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 3. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena oleh rahmat-Nya permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian ayat bulanan kita pada hari Minggu ini. Adik-adik, Encik punya pengumuman penting loh. Yang pertama, untuk adik-adik yang kelas 7 sampai kelas 9 SMP agar memberikan data dirinya kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Nanti kalian akan bergabung dengan pra-remaja yang akan dibina langsung oleh pendeta dan juga seksi sekolah minggu. Pengumuman yang kedua,
kita akan mengadakan acara pelepasan untuk adik-adik yang kelas 7 SMP. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 3 sore di Pospel Jalan Toba. Untuk adik-adik diharapkan kehadirannya dan Enci yakin acara itu akan berlangsung dengan sangat seru. Jadi adik-adik nggak boleh melewatkan ya. Yang ketiga dan yang paling penting dan selalu akan Enci ingatkan, selalu jaga kesehatan adik-adik. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat beribadah bertatap muka kembali. Adik-adik, pembagian susu gratis pendaftarannya masih dibuka loh sampai tanggal 19 Mei 2021. Nah, orang tua sekolah minggu jangan lupa untuk mengisi formulir yang telah dibagikan oleh guru sekolah minggunya masing-masing. Untuk info selanjutnya boleh ditanyakan kepada seksi sekolah minggu maupun guru sekolah minggunya masing-masing. Demikian pengumuman ini. Kita bernyanyi pada buku ND nomor 83 ayat 1 sampai kepada ayat 2. Adik-adik, semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 154 ayat 1. Dalam
kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada minggu ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mengajari kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dan mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, kami ini manusia lemah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan Inang membacakan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tentunya kita masih mengingat pada tanggal 13 kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang sudah Inang bacakan tadi itu adalah lanjutan dari kisah atau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan adik-adik sekalian, jika kita perhatikan di sini dikatakan rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, mereka berangkat dari Bukit Zaitun dan mereka kembali ke Yerusalem. Setelah mereka kembali ke Yerusalem, dikatakan mereka tiba di kota dan mereka naik ke ruang atas atau yang dikatakan loteng atau lantai 2. Mereka berkumpul di situ. Tetapi adik-adik, kita boleh melihat rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul saat itu hanya 11 orang. Mengapa hanya 11 orang? Tadinya kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Tetapi dalam firman Tuhan ini dikatakan hanya 11 orang karena Yudas Iskariot telah mati bunuh diri setelah mengkhianati Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, cukup menarik ketika mereka berkumpul bersama di ruang atas, mereka bersama-sama bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Adik-adik sekalian, jika Inang bertanya kepada kita sekalian, ketika tadi bangun tidur, apakah adik-adik sekalian sudah berdoa? Atau sudah berapa kalikah adik-adik sekalian berdoa dalam satu hari ini? Adik-adik sekalian, jika dalam firman Tuhan ini dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Doa itu merupakan cara kita untuk berbicara kepada Tuhan. Melalui doa kita boleh mengucap syukur, menyampaikan apa yang kita inginkan atau permintaan kita kepada Tuhan. Jika kita melihat cerita dalam Alkitab kita pernah mungkin mendengar cerita tentang Raja Hizkia yang pernah berdoa. Ketika dia jatuh sakit, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan supaya ia disembuhkan. Dan ternyata dia diberikan kesembuhan, bahkan diberi kesempatan untuk hidup lagi 15 tahun.
Dan ada juga kisah dalam Alkitab kita ini, Hana yang berdoa meminta anak kepada Tuhan. Hana meminta bahwa Tuhan memberikan bagi Hana seorang anak, yaitu Samuel. Adik-adik sekalian, tentunya melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menjadi anak-anak yang mampu berdoa. Adik-adik pasti berdoa. Adik-adik pasti pernah berdoa di rumah dan di sekolah minggu juga bersama dengan Enci dan Engku di sekolah minggu. Tetapi adik-adik bisa saja mungkin adik-adik berkata, "Inang, saya selalu berdoa. Tetapi mengapa? Kenapa ya? Apa yang saya minta itu tidak Tuhan berikan?" Oh, tentunya Tuhan pasti mendengar doa kita. Kalau misalkan saat ini adik-adik meminta dalam doamu, "Tuhan, berikanlah aku rumah yang bertingkat." Apakah seorang anak yang masih sekolah wajar meminta rumah yang bertingkat? Tentunya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Atau mungkin jika saat ini orang tua dari adik-adik sedang sakit, sudah didoakan berkali-kali, tetapi adik-adik merasa, "Oh, sampai sekarang orang tuaku belum juga sembuh dari penyakitnya." Tapi firman Tuhan mengingatkan di saat kita berdoa itu, kita harus senantiasa bertekun atau sungguh-sungguh berdoa. Jika mungkin saat ini atau besok orang tua kita yang sakit itu belum sembuh, tetapi kita senantiasa tetap berdoa, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, atau tahun yang akan datang, tentunya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi orang tua kita. Atau mungkin adik-adik juga berkata, "Saya selalu berdoa, Nyai Inang, tetapi mengapa saya ingin dapat juara di sekolah?" Adik-adik tentunya pernah mendengarkan Oraet Labora. Orang yang berdoa itu harus diiringi dengan usaha atau berusaha di dalam kehidupannya. Bukan hanya berdoa, kita meminta agar kita juara satu, agar kita dapat juara di sekolah, ternyata kita nggak belajar. Oh, luar biasa, itu tidak mungkin akan diberikan dalam hidup kita. Terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, adik-adik harus belajar di rumah, harus mengikuti pelajaran secara daring. Kalau adik-adik berpikir, "Bapak Ibu guru nggak ada di depanku, Bapak Ibu guru tidak melihatku, biar saja saya main-main." Oh, luar biasa. Kalau hanya berdoa tanpa belajar, tanpa berusaha, mustahil kita akan dapat juara. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah kita berdoa. Bagaimana sebenarnya kita berdoa? Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Matius, bisa kita baca dalam kitab Matius yang pasal yang ke-6, dikatakan, "Janganlah seperti orang munafik di saat berdoa. Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan." Tetapi dikatakan ada saatnya engkau harus berdoa, kunci kamarmu dan engkau berdoa. Selain itu juga, ketika misalnya kita dalam perjalanan, mustahil kita akan harus mengunci kamar atau mengunci pintu mobil atau yang lainnya. Tetapi di saat kita mungkin hendak mengalami kecelakaan, di situ bisa kita mengucapkan hanya beberapa kata, "Tuhan, tolong kami." Itu adalah doa juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik sekalian, marilah menjadi anak-anak sekolah minggu yang mampu berdoa. Di saat bangun tidur, di saat kita mau makan, di saat kita mau melakukan aktivitas kita, marilah kita senantiasa berdoa. Bahkan juga bersama-sama dengan orang tua kita, bersama kakak dan adik kita harus memberikan waktu untuk berdoa. Sama halnya seperti rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi adik-adik, di saat kita berdoa, kita diajari tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tetapi kita harus mendoakan mama, papa, opung,
encik dan engku, atau semua pelayan. Atau juga saat ini, jika kita sering mendengarkan, saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Jangan hanya doakan dirimu atau keluargamu, tetapi marilah doakan orang-orang lain atau orang-orang yang mungkin jauh dari kita. Kita diajak untuk mendoakan mereka juga. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak juga untuk peduli kepada sesama kita, untuk mau mendoakan sesama kita, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala kasih-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengajari kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia kepadamu. Terlebih-lebih Tuhan di masa pandemi COVID-19. Kami belum bisa berkumpul semua Tuhan di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tapi kami yakin dan percaya pada hari-hari yang akan datang Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu dengan penuh sukacita. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh pemimpin di negara kami Tuhan, bahkan di gereja kami juga Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi, dalam mengatasi COVID-19 pada saat ini. Mampukan juga kami Tuhan menjadi orang-orang yang peduli akan kesehatan kami, menjaga kesehatan kami Tuhan. Dan jauhkanlah Tuhan pandemi COVID-19 daripada kami. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus, kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memberikan semangat bagi mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan mereka senantiasa kuat, sabar dan tabah. Bahkan juga Tuhan Engkau cukupkan setiap kebutuhan di tengah-tengah keluarga Kristen. Kiranya Tuhan melalui pendidikan, melalui bimbingan setiap orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami ini manusia berdosa, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di buku Inde nomor 65 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.